engkau adalah pelindung suku ini. Aku tahu keberanianmu melampaui batas manusia. Tapi ingatlah, bumi orang lain bukan medan yang mudah. Jika kau pergi, pergilah dengan hati rendah. Dan bila rintangan terlalu besar, hentikan perjalananmu dan pulanglah. Lebih baik tidak mendapatkan bunga itu daripada aku harus kehilangan kalian. Mendengar tutur bijaksana dari kepala suku, sang panglima menunduk hormat dalam-dalam. Malam itu, sang panglima membersihkan mandau pusakanya dan memanjatkan doa kepada para leluhur untuk meminta restu mereka. Wahai roh leluhur Dayak, dengarlah sumpahku malam ini. Jika benar kembang Jayakusuma adalah titah kalian, maka tuntunlah langkahku melintasi laut hingga aku menemukan kebenaran di tanah itu. Dan saat malam menjelang fajar, Panglima Ampong dan beberapa pemuda Dayak pun bersiap di perahu layar kayu mereka. Sebelum akhirnya mereka berangkat berlayar menuju tanah yang jauh di sana, sang panglima berdiri menatap Cakrawala. Ia tahu jika perjalanan ini akan membawanya pada suatu perkara besar yang telah menanti di sana. Beberapa hari kemudian, ketika matahari mulai condong ke barat, tampaklah daratan luas dengan garis pantai panjang dan hutan tropis yang menjulang di belakangnya. Itulah tanah Banten. Begitu perahu mereka merapat di tepi pantai, Panglima Ampong turun pertama kali dan menjejakkan kaki di pasir putih yang lembut. Namun begitu telapak kakinya menyentuh tanah itu, ia merasakan suatu aura besar, seperti kekuatan kuno yang berdiam di balik setiap pohon dan batu. Ia menunduk, mencium tanah, dan berbisik pelan. Tanah ini bukan tanah biasa, ada roh besar yang menjaganya, ucap Panglima. Para pemuda Dayak yang lain menatap sekeliling, terdiam, tak ada suara selain desir angin dan debur ombak. Sang Panglima Ampong berjalan ke tepi hutan sambil berkata, "Jangan gentar, kita datang bukan membawa perang, melainkan niat baik." Hutan yang hidup akan tahu isi hati manusia. Mereka pun mulai berjalan memasuki hutan. Pepohonan di sana begitu tinggi hingga menutupi cahaya matahari. Dan dari sela-sela akar besar terdengar bisikan-bisikan halus, seolah hutan sedang berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti. Setelah beberapa saat mereka berjalan menyusuri hutan itu. Di tengah perjalanan, Panglima Ampong mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada rombongannya untuk berhenti. Sang Panglima melihat ke sekeliling hutan dengan tatapan waspada. Kemudian ia menutup matanya sejenak dan mendengar sesuatu napas samar di antara rimbun pepohonan. Panglima Ampong berkata kepada kelompoknya, "Jangan ada yang bergerak, sepertinya ada sesuatu yang mengintai kita." Dan benar saja, detik berikutnya, dari balik semak dan batang pohon, puluhan anak panah melesat bagaikan hujan maut menuju ke arah mereka. Para pemuda Dayak tersentak dan berusaha berlindung di balik pohon besar. Namun dengan sigap, sang Panglima Ampong melangkah ke depan, menarik napas panjang. Kemudian, ia menghunus mandau darah terbang pusaka leluhur miliknya. Dan hanya satu kali ayunan, seluruh anak panah itu berjatuhan ke tanah. Suasana kembali hening. Dari balik pepohonan hutan, terdengar suara orang-orang berbicara dalam bahasa yang tak mereka kenal. Dan perlahan, suara langkah-langkah ringan mendekat ke arah mereka. Panglima Ampong berteriak lantang, "Wahai penjaga hutan Banten, kami bukan musuh, bukan pula perusak alam. Kami datang dari jauh, dari tanah Kalimantan, hanya untuk mencari tanaman obat-obatan. Jika kami salah melangkah, maafkanlah." Beberapa saat kemudian, saat mereka rasa suasana sekitar sudah kembali tenang, Panglima Ampong pun memerintahkan kelompoknya untuk melanjutkan perjalanan. Namun belum sempat mereka melangkah lebih jauh, semak-semak di sekitar mereka bergerak cepat. Dari segala arah muncul puluhan sosok lelaki berkulit legam, bertubuh kuat, dan mengenakan pakaian dari kulit kering. Di tangan mereka, tombak, panah, dan parang tajam sudah siap menebas. Dan dalam sekejap, rombongan Dayak itu pun dikepung rapat oleh suku penghuni hutan Banten tersebut. Tak lama, seorang lelaki tua, bertubuh besar, bertato, dari dada hingga lengan, melangkah maju. Wajahnya keras, namun matanya menunjukkan kewibawaan. Pria itu adalah sosok kepala suku mereka. Kepala suku itu berkata, "Siapa kalian?" Suaranya berat, bergaung di antara pepohonan. "Dari mana asal kalian dan apa tujuan kalian masuk ke hutan ini?" Kemudian, Panglima Ampong melangkah maju satu langkah, menundukkan kepala dengan sopan dan menjawab, "Maafkan kami tetua, karena telah masuk wilayahmu. Kami datang dari tanah Kalimantan," katanya lantang.